ST-mu sih akeh. Hah? Apa? Oh iya mas. Namanya investor tuh pasti mencari harga properti selain di bawah pasaran masih dikurangi lagi 10-20%, karena gap 10-20% ini sebenarnya untuk investor cari keuntungan. Jadi ketika dia beli, katakan normalnya 1 miliar, harga bottom price-nya 1 miliar, tapi dia cari itu kurang 10% atau 20%. Welcome back to Poti Obrolan Properti. ST-mu sih akeh. Hah? Apa? Oh iya maaf Gus. Sorry, Gus. Maaf Gus, Sorry, Gus. maaf Gus. Punten, Gus. Iya. Masih banyak Gus, banyak. Masih banyak, Gus. Banyak. Kurung kayu ya, Gus. Terlalu gimmick gitu. Tapi emang berita STK emang belakangan ini viral sih emang ya. Iya, betul. Barusan nggak sih emang? Iya kan aku bilang kan belakangan ini gitu. Ya apa ya? ST. Doh. Tapi ngomong-ngomong ya, sekarang ini enak kita bahas topik apa ini kira-kira? Mas topik apa? Ngomong-ngomong ada sini lagi seneng nggak salah sih? Sumringah gini. Wes apa ya? Ketawa-ketawa biasanya nggak ikut podcast ya. Kalian tahu nggak ya? Mau pamer ya soalnya. Iya. Kita 2 episode podcast ngedit foto ini doang nih, ya. Cuma nongol. Ya gini kan, maksudnya gini kan? Bener-bener, ya kan? gitu doang. Kemana aja Anda itu selama ini? Ya, gimana sih kalau orang Jawa bilang itu lakon teko kiriku. Oh, Jadi di episode kali ini ya aku datang, soalnya lagi bahagia. Wes. Apa bahagia? Ya biasalah, BRT sudah cair. BLT closingan primary berarti ya? Primary. Tak kalian juga citraan. Oh, iya. Nyebut merek dong. Langsung citraan endorse saya. Waduh. Ini dateng nih. Nggak ikut aku. Saya tadi mintanya banyak ya. Katanya banyak. Ya gini nih guys, kalau Gen Z closing, udah kayak gini nih. Ya beginilah, Gen Z ya. Buat kalian Gen Z, lah properti aja, jangan properti. Nah, the is jangan lupa. Tapi sebelumnya daftar dirikan dulu, baru bisa klik the is. Ini di bawahnya langsung ada ininya, webnya ya. Google Form-nya. www.bilka.id editor ya. Aku kok jadi penggantinya Yusri. Iya Yusri nanti. Iya. Yusri nanti ini. Mau gak mau ganti Noi. Iya, benar. Ada Yusri di sini. Yusri dengan muka Pikachu. Aduh. Warnanya kuning gitu. Memangnya kok. Iya, Pikachu. Jadi Yusri, muka Pikachu dengan kartu Pokemonnya. Astaga. Nah, feelingku ini biasanya kalau ada yang hilang, ini antara hilang, Hilang. atau ya sama kayak ini, healing tiba-tiba bahagia masuk ke sini lagi. Ini closing tuh, kalau saya itu. Weh, Agak Jumanji nih ya. Oh iya pasti lah. padahal AC-nya adem, aku kok panas dingin ya kan ini. Kok panas setan ini buriku yo. Banyak gitu. Yo, ya iki setan nih. Aduh. Kok iso moro-moro bahagia karena BLT cair? Kapan cairnya? Dipotong pajak nggak kira-kira itu BLT? Tepatnya cairnya barusan sebelum kita take podcast nih. Waduh. Terus untuk dipotong pajak, enggak dipotong. Wih. Oh, Yang mana nih? Yang mana? Dengan Citraland. Omong-omong dia potong pajak nih. Omong-omong dia potong pajak. Ini kalau YouTube kesiar, ini orang pajaknya ngeliat gak ya? Oh, Kan ada pajak penghasilan langsung kepotong nggak ya? Nggak apa-apa, dirjen pajak dicari aja nggak apa-apa. terlalu di bawah. Udah disebutnya Citraland, ini dari Citraland dicari tahu nanti jadi ya.
Oh namanya ini yang habis nerima BLT, kok belum dipotong ya? Wah itu. Iya ya. Saya sih diem aja ya. Iya. Iya, gimana ini? Biar pajak saya denda itu. Oh, enggak, tenang aja kan penghasilan kan belum mencapai 4,8 miliar per tahun. Aduh. Jadi ya tidak apa-apa. Kita selamatkan. Ya kan? Kecuali nanti kamu tiba-tiba sekali closing Citra Land buka studi baru. Nama Ilham Rizky R. Nah sebelumnya Pak Ajat ya. Jadi dipantengin aja. Iya. Nah, itu kalau Uang keluar masuknya banyak banget kok. tiba-tiba masuk mutasi BLT 20 unit lah udah sip. Saya pasti tahu lah ya. 1 unit 40 juta. Nah, terus biasanya kan kalau nggak salah setahunnya itu harusnya penghasilan kalau lebih dari 60 Nah, ya juta kan kalau dipotong ya. 40 kali kan 20 aja udah berapa? Oh iya benar, makanya nanti bisa dicari di mutasinya. Lumayan nambah devisa negara. Masih banyak lagi. Akan Sumawan. Oh nggak bakal sih mau. Udah dia. Pergi ke Bali. Waduh, nah itu ketahuan perpajakan cocok banget itu. Oh, tapi Kita pergi ke Bali ini. Susah kasus yang orang masuk dulu dong. Udah lama sih sebenarnya. Editor bisa nyari infonya nggak sih? Lagunya loh. Yang mana? Yang mana tuh? Bisa ke Bali itu loh yang G. Bagian depannya G. Belakangnya T. Nyanyiin tak ini. Loh, nyanyiin. Aduh. Depannya G, belakangnya S. Satu nama, iya toh? Iya toh? Inisialnya kan Beda GT dong. kan? Ntar tolong disensor ya. Gayus Tambunan. GT kan berarti kan? GT. GT, makanya aku pikir Aduh. Yusri berarti? Yus ya. Yusri. Ini kan kayak Ke Bali. Ke Bali. bener. Iya. Habis dari Jogja dia mau ke Bali. Oh lanjut. Lanjut. Hebat banget loh. Orang pajak ini harus. Namanya Yusri. Ini ada ya punya tim menjerumuskan satu sama lain. Emang hebat kak, emang hebat. Aduh. Timnya agak Untung unik. aku nggak main emang. Premier Design ya. Waduh. Ini orang pajak ini juga. Closing 5 kali seminggu. Ini ngomongin perpajakan mentang-mentang kemarin bahas pajak ya. Kamu kan nggak ada di Oh sana. iya, saya ada ya. Menghindari pajak kan? Jadi kalau ngomong. L. Ngomong tuh ada. Nih kita ke orang marketing, Losdo, gospel gak apa-apa. Iya. Ini kamera L. Agak Masuk pakai YouTube rem dikit-dikit lah. komentar muncul di Jen Pajak. Wah ini harus dicari gitu ya. Langsung ngetek gitu. Maksudnya, jangan dong. Jangan dong, agak panas nanti. Oh, Kenapa? kayaknya masih ada ya marketing dari aku. Kita lewatkan dulu aja. Oke. Ini jadi perasaan sudah cair, senang, penghasilan berarti properti ini menghasilkan ya. Sangat-sangat menghasilkan. Wah sangat loh. Orang kata loh sampai aku. Sangat-sangat. Sangat. Sangat. Waduh. Jadi kita balik dikit aja lah ya, yang kemarin topik pertama kita, episode pertama podcast kita kan Gen Z nih ya kan, Ya. ngeluh masalah apa, pasangan dulu ya kalau nggak salah yang pertama ya, pasangan dulu atau kerjaan dulu, atau rumah dulu ya. Rumah dulu. Nah, ya ini dia juga satu yang mau menabung untuk rumah, jadi buat kalian ini single, Iya. Tapi harus antri. single, karena yang ini antriannya sudah kayak ini apa? Antrian sembako. Sembako sudah mulai terlalu banyak. Saya jauh dari pusing di sini ada kos-kosan. Iya. Ini Umama HP-nya isinya kayak customer service. Banyak pelanggan. Oh kamu mau properti. Kenapa banyak? Iya. Para investor investor. Sama enggak terus. Iya. Yang penting kan ada ya. Betul. Hari ini pun ya kita masih terima pendaftaran loh guys buat kalian yang mau join ke properti. Apalagi join ke Istim ini aja tadi tiba-tiba ada yang kontak, bisa nggak 4 orang join ke kita? Bener ya? Sangat-sangat bisa ya itu ya. Iya, jadi 4 orang ya, Bener, kalau 4 salah orang. ya. Gila. 1 cowok 3 cewek. Ya kita lihat itu ya.
Ini ngomongin cewek, ini ya, banter banget ya. Oh iya, Tanpa rem. Gen Z. Ngomong pajak direm ya. Iya ngomong Dia ngomong pajak, ngomong duit keren kan. Iya Berarti dia. Biar nggak kepotong. Iya. Si Jen juga bersyukur lah ya dapat bersyukur lah Jen dapat partner kayak gini. Ya, syukur ya, pastinya. Kok kayak nggak ikhlas gitu sih? Iya. Ini Jen ini kayak ada dendam itu sendiri sama Iya. Editor boleh sambil di zoom nggak sih terus diulangi? Iya. Gitu. Kok gitu? kayak gak ikhlas banget. Iya. Minimal kayak oh iya aku bersyukur ya. Oke kan ya. Jangan mentang aku cewek sendiri. Bukan nanti kan ada cewek 3 nih. Iya. Kan. Udah tadi kan teman buat kamu, Jen. Wih. Wah. Gak bisa dengan merinding aku. Ini demi kebaikanmu. Wih. Ternyata Supaya tidak sendirian. Tidak sendiri. ternyata dari sisi gelapnya tuh masih ada positifnya bagi dirinya ya. Enggak tuh dipositif-positifin aja sebenarnya. Oh, Enggak. Ini positif doang. Mohon maaf editornya nggak personal boleh di repeat tidak ada nggak? Boleh nggak? Ini agak banyak sih personalnya. Iya, terutama Jen ini sama. Iya. Dia nggak suka kamu sih setiap kali podcast nggak dateng sih. Iya. Tahu-tahu udah closingan kan panas dia jadinya. Iya. Ya nanti saya datang. Tapi dengan closing lagi. Wih. Aduh, agak lini. bentar, balik lagi lah ke topiknya ya. Ini kan kemarin seminggu ini kita ngapain aja sih? Seminggu atau 2 minggu belakangan terakhir ini. Selama di properti ini kita bahas review properti ya, karena kan ini ngobrolnya properti ya. Kalau obrolan pribadi nanti kita bikin podcast lagi kalau rame ya. Oke. Part 2. Sisi gelap Jenny. Sisi gelap masing-masing dari Jois. Ketawa bener. Akhirnya ternyata. Cuma tuh dia di semua kayak gitu terus. Seminggu kamu ngapain? Seminggu berlalu kamu ngapain kira-kira selama di properti? Sama di properti. Ada keluh Pertama, kesah mungkin atau apa? keluh kesah. Siapa tahu bisa kita bahas bareng-bareng di sini. Atau Wow. mungkin dari follower-followermu tanya-tanya mungkin gua tunjukin rumah sudah Nggak mau jadi tunjukin dan ya. siap huni. Ada sih yang di TikTok, DM, Instagram ada. Oh, ini lokasi. Cuman karena Oh, yang mana ini? Ini yang viral nggak sih? Iya, viral. mohon maaf di konten kemarin sudah dibahas. Ini kalau muncul lagi di konten yang ini lama-lama nama yang punya akun nih lama-lama komen ya. Oh iya ya. Mohon maaf yang punya akun nih ya. Nanti kalau misalnya bikin Nanti jangan lupa linknya telegramnya dikasih ke mana ya? Ke telegram kita ya, bisa ya. astaga. Oke, aku dimunculin dong yang punya akun dong. Jadi Ya bukan yang punya akun lah. apa? Tuhan. Kontennya. Kontennya. Aduh. Tuhan tolong. Aku tuh mau jujur mau agak ngerosting tapi nggak jadi, mohon maaf. Jadi aku ada beberapa yang di TikTok sama Instagram tuh ngomongin ini loh ada lagi kontennya ini. Jujur aku nggak ngerti yang lagi viral awalnya. Ketika ditanyain tuh gak ikut bikin konten ini konten apa sih kan nggak muncul di TikTok jujur. Terus tiba-tiba sejak ada yang tanya, aku cari tahu. Oh ini lagi viral ternyata gitu. Terus aku memang nggak berencana buat karena kan selama aku bikin video nggak ada yang kayak gitu bercandaannya. Tapi kalau misalnya nanti kalau kalian ada yang nge-DM-nya banyak baru aku bikin kontennya sama kayak gitu. Cuma 10 doang. 10 doang kok. Pokoknya ini kalau yang nge-DM sampai 10 orang aku mulai bikin kok. Ya nanti aku bikin buat itu. Ya, kita Oke 100 orang. Nge-DM 100 orang baru aku bikin. kita kan punya buzzer ya. Menurutku banyak loh bro. Kita kan punya buzzer ya. 10 aja bisa lah. Waduh mateng aku. Pokoknya- Salah ngomong, aku kayak sebenarnya bang 100 kayaknya. Joget-joget, kalau saya nggak bisa, nggak cocok sama personal brand. Emang personal branding kamu seperti apa? Ya, Sama. Oke ini agak personal lagi sih. Sombong ya. Gak sedikit sih. Loh, tapi kenyataannya nggak Sombong. Enggak.
boleh jumawa. Yang penting ada faktanya. Waduh, Kayaknya ada nggak ada fakta juga. Nah, ikut. Kayaknya emang ada dendam Pribadi, ya. Enggak ada istri yang songong sana, di sini tidak. Oh jadi sini tim songong gitu. Bisa jadi. Dia noleh dulu memastikan aku sama apa enggak. Astaga, dosa apa aku? Karena jangan diem deh aku. kita kan ya ikuti leader. Kalau leader sama kita harus sama bro. Oh, Enggak sih itu aja aku sama. Wih, Soalnya leadermu DC, baru ke aku. Dia baru ke aku. ini leadernya kurang asik. oke, ini mulai lebih personal ya. Iya. Lebih personal Editor ini. versus. Itu dua orang. Dia kan mumpung tempatnya pas nih. Oh iya Pas iya. iya. tengah-tengah fight. Bisa. Nah kalau Jen gini gimana? Seminggu 2 minggu apa? Kalau nggak salah sempat ada open house ya? Sempat mendengar open house. Ya apa open house-mu ya apa? Coba cerita dulu, sharing dulu. Open house ya kemarin itu ya sempet sih. Ini gimana ceritanya dari mana ya? Ya sekilas boleh lah. Cara open house itu gimana? Nah cara open house ya apa sih Cara Mister? open house. Buka aja nih. Ya kayak gitu. Bilang ke vendornya kayak gimana? Tutorial. Tutorial. Jadi judul di bawah ini tutorial bagaimana? Open house kalau buat orang-orang Open yang house. seumurannya Kodarsono nih oke kan. Tapi kalau buat Gen Z, Gen Z ya? nungguin rumah kosong yang nggak ada orangnya. Gen Z kalau nggak ada party nggak dateng. Waduh. Itu kan kamu. Tuh, enggak. Hashtag muda-mudi suka party. Enggak dia doang. Beneran ini. Mohon maaf ya buat editor, ini kayaknya perlu banyak yang tit gitu ya. Ini nggak personal sih ini serangannya. Mohon maaf. Ayo, tutorial gimana? Tutor. kayak, ya awalnya kan udah pasti kan kenalan dulu sama vendornya dulu. Terus habis itu setelah udah kenal kan dipasarin kan ya, pasti dipasarin. Caranya kan bisa beragam, mungkin mulai dari konten dulu, terus kemudian apa lagi ya? Ya banyak lah ya, top down aja lah ya ini ya. Terus habis itu terakhir itu ceritanya kayak aku pengen nih coba apa, ini kayaknya di open house masih bisa deh gitu kan, karena kan sempat turun harga juga yang di Pantai Mentari. Kalau misalkan kalian mau lihat nanti hubungin aku. Dari Promosi dia dong mungkin. Oke. kesempatan dari 2 kali guys. Promosi dong ya. Nah, ini emang Iya. promosi banget. Iya promosi banget. Nah, ini. Ya dong. 1,7 lah, terus habis itu ya udah kita coba. Aku tanya dulu nih sama bapak leader dan Ini. sih kita leader. Saya ingat Jen. Nanti kameramen kita ketawa lagi. Ya gitu lah ya. Terus nyata kok, oh iya bisa bla. Oke guys coba neng gitu kan. Namanya kan udah timer seminggu tuh. Aku rencana waktu itu open house tuh hari Jumat, Sabtu, Minggu kan. Kenapa Jumat, Sabtu, Minggu? Karena weekend tuh kan biasanya orang-orang tuh kan yang paling apa bisa dibilang lebih free ya. Kalau Lebih Senin sampai free. Jumat tuh kan Senin sampai Jumat pun kan biasa setengah hari kan. Oh iya. Gitu kan. Ada yang setengah hari ada yang enggak. Beda-beda. Oke. Jadi kan kalau misalkan weekday itu kan cenderung lebih banyak kerjaan jadi Masih banyak yang aktif gitu ya. Oke. kerjaannya gitu kan. Nah kalau weekend tuh kan cenderung lebih ada waktu untuk free. Jadi masih ada waktu untuk viewing ke rumahnya gitu-gitu. Karena memang weekend kan memang liburan ya, liburan. Oke. Gitu kan ya. Weekend tuh waktu-waktunya orang free. Jadi ya sudah kita buka di Jumat, Sabtu, Minggu lagi. Oke, cuma 1 minggu. Nah Seninnya tuh akan ini kan kayak nge-fixing dulu kita ngapainnya gitu kan. Oh hari ini mau ngapain gitu kan. Masih buat desain dulu brosurnya gimana, terus jam-jamnya apa segala macam, masih fotoin dulu rumahnya juga gitu kan. Maksudnya supaya fotonya tuh update gitu loh, nggak yang foto lama gitu kan. Karena kan kebetulan rumahnya juga barusan dicat lagi tuh, jadi kan ada versi terbarunya lagi masih Oke. Terus Selasa itu ngapain ya aku ya? Selasa tuh mulai nyetak sih, Selasa mulai nyetak. Terus hari Rabu ya Bu, kita mulai. Hari Rabu. Hari Rabu itu kita start mulai bagi brosurnya gitu kan ke area Pantai Mentari gitu. Terus Kamis, Jumat, Sabtu itu setiap paginya tuh aku sempat bagi brosur
ya ke area Parlementaris itu. Jam berapa itu kamu pagi-pagi? Jam 6. Jadi Gen Z, Nah, setengah 6 pagi. ya jadi Gen Z bisa bangun pagi ya. Tuh bisa, subuh juga bisa. Terus Kadang subuh belum pulang. Yang ini bagi brosur, ini belum pulang. Belum pulang dari mana? klaster bahagia. Klaster bahagia. Klaster bahagia. Aduh. Bangun pagi sama yang belum pulang. Belum pulang. Dia bangun pagi yang belum pulang dari pagi. Belum pulang sampai pagi. Susah ini, susah. Waduh, gini lihat orang tua aku. Nggak, ini cuma gimmick. Kadang-kadang yang Jadi- awal mula dari gimmick kok memangnya. Pertama kayak kemarin Yusri kan dicoret tuh dari Iya, kartu dari kartu keluarga. keluarga. Ini bentar lagi kartu keluarga, Ilham coret juga. Nggak kartu keluarga, ada kartu keluarganya dipindah dia. Lumayan kan dipindah, bukan dicoret loh, dibuang berarti. Terus habis bagi-bagi jam setengah 6 pagi itu gimana? Dari situ kan mulai dapet kan kayak database gitu kan. Jujur ya, ini aku boleh nggak ya sharing SKJ? Boleh. Boleh. Gimana, Gen Z? Ya? Wis. Makanya kenapa gitu banget sih? Sudah. Iya. Soalnya udah nanti dulu aja. Ya. Emang Ini mah ada sensibel dia. Iya. Sensibel ya. Ya emang ya, apalagi kan aku tipe-tipe orang yang sebenarnya agak maluan gitu. introvert. Ya semacam itulah ya. Jadi waktu awal ketawanya nggak segitu. Sudah. Ini serangan pertama dari Personalnya sudah. Agak Iya. nyangka sih, kan? Introvert nggak nyangka. Lanjut ya. Oke, lanjut. Sempet sih deg-degan gitu kan ya. Sebenarnya aku tuh hari pertama tuh aku sudah bangun jam 4 gitu kan ya. Cuma karena takut tuh, jadi kayak aku mau keluar rumah. Berangkat enggak, cap cip cup ya kan. Kamu ngambil bunga mawar enggak mungkin di kelopak dipotong-potong. Pokoknya di rumah nggak ada bunga mawar sih. Oh. Ada yang belum latih kan? Nggak ada nih. Kunti lah. Nggak adanya kembang kol. Bangkol. Oh iya deh. Nanti mamanya masak. Nanti mamanya masak, iya. Kembang kol. Aku mikir ya. Iya, mikir. Berangkat enggak. Ma wes mari boleh lah. Siap dipotong mah. Tak gitu. Terus noai. Ya itu kan, tadinya kan aku mau berangkat tuh jam 5 guys. Cuma karena itu tadi banyak keraguan ya. Takut enggak gitu kan. Akhirnya ya wes, karena kan udah capek mikir ya kayak udah lah gas aja geng gitu kan. Sampai sana jujur ya, yang pertama kali tak kontak itu ke dari sana. Aku ngechat, kau ini kenapa? Pagi-pagi. Tuh. Wah, aku sih Kontak aku ya. dia ngontak aku sih lagi siap-siap sih. Baru melek. Gila apa iki? Wis engko sik lah aku ke rumah. Ya itu cuman kan, ya udah lah. Habis itu jalan aja dulu, kan kata orang-orang kan jalan aja dulu gitu kan. Ya beneran jalan sih waktu itu memang gitu kan. Ada yang lewat, nggak coba tawarin, jadi pelan-pelan gitu kan. Sambil tarik nafas, bukan terus gitu kan. Lama-lama ya apa ya berani-berani sendiri gitu kan buat ngajak ngobrol orang. Terus kayak waktu itu orangnya sudah mulai habis gitu kan, yang di situ udah aku bagiin, kalau udah mulai habis ya kemana ya gitu kan. Ya udah, Gimana maksud dari orang mulai habis? orang di situ mulai habis. Ini kan aku ke Gimana area ini? tempat orang yang biasanya Jogging. Oke. Ya, ini baru mention ya, sorry. Ke area jogging gitu kan. Udah mulai habis tuh yang di situ. Terus aku mikir, masih jam berapa ini? Masih jam 7-an gitu kan. Kan tanggung banget kan, cuman dapat kayak sejaman gitu kan, rasanya kayak ya udahlah lanjut aja lah gitu kan. Gue coba jalan dulu ke klaster, jadi muter ke sana. Ada orang lewat, ya udah aku ngajak ngobrol, halo Pak, Bu, bisa macamnya gitu kan, tawarin lagi gitu. Nah, habis itu kasih ceritanya kan untuk pembagian brosurnya di rumah. Kemudian besoknya aku juga ada bagi brosur apa namanya canvassing ya? Canvassing. Canvassing ke area ruko-ruko. Jadi datengin ruko sama Yusi di kemarin juga. Ya, jadi Panggilan. Ya kita lagi langsung. Itu. Disebut langsung muncul dia. Sama Pokemonnya. PR-nya banyak banget ya, kasihan banget loh editor ini. Oke, lanjut. Habis gitu? Nah, terus habis itu ya udah lah ya, lanjut lah ya, bagi brosur lagi gitu kan. Dari ruko ke ruko kayak gitu. Nah, sampai akhirnya di Rabu itu juga aku juga ada sempet nyiapin konten. Jadi Nyiapin sebelum konten. hari Jumat itu aku sudah bagi brosur iya, secara offline iya, secara online juga iya. Waktu itu, jadi secara online aku ada video juga sempat di bus. ya sempat di bus kayak gitu kan.
Nah, sampai akhirnya hari Jumat Sabtu Minggu itu kita open house kayak gitu. Tapi kan dari situ kan kamu belajar ya kalau nggak salah ya, kamu bilang sama aku bahwa Gen Z itu punya namanya social battery life. Sangat. Social battery life-nya dia cerita gini, ini ada part yang nggak diceritain sama dia bilang bangun pagi social battery life-nya masih penuh, pulang udah habis. Oh bisa gitu ya, Gen Z? Habis ya, karena dia kan katanya ngomongnya introvert, jadi ya kayak gimana hari ini? Ya aku kayak mungkin setelah penuh sini aku menghilang kok. Ya, menghilang kemana? Iya, baterai aku habis kok. Ya kalau udah introvert doang sih mungkin ya. Kan soalnya ada tipe-tipe yang Gen Z kan ada yang ini kan, social Ya butterfly kan. tipe manusia kan sosial apa ya kita ngomongin? Social energy. Social energy kan beda-beda. Emang yang ekstrovert mungkin baterainya segini. Oh iya, keluar kemanapun dah. Udah cukup terserah. lah. Oh. Sambil jalan dicas bisa. Iya, Udah kayak bener. apa? Hybrid ya. Nah, Wow. kayak mobil-mobil hybrid loh, Oke. ya kan. Pakai bensin udah ngecas sendiri, ya kan. Kalau ini kan lain. Nah, dia tuh udah bilang, aku bilang kan canvassing itu kan banyak nih dari ruko ke ruko atau ketemu orang tuh semua tuh udah termasuk canvassingnya semua. Nah itu kan aku sempat bahas dulu waktu di episode 1. Kan zaman dulu kayak gitu itu. Jadi apakah zaman sekarang canvassing itu dalam nama database? Ya sebenarnya masih bisa. Cuma apakah semua Gen Z bisa melakukan itu apa enggak? Kan capek soalnya kan. Tapi emang kebanyakan ya orang open house, ini ya open house ya kata kuncinya. Kita mau open house di mana aja, pasti yang beli itu pasti orang atau yang datang. Kalau sama beli dulu lah. Yang datang itu pasti kebanyakan orang-orang yang tinggal Di area di sekitar. daerah sekitar. Entah itu cuma sekedar kepo atau mungkin kalau memang harganya bagus dia penasaran lokasinya gimana Atau info temennya. atau lagi info ke cari yang teman-temannya. sama. Nah itu kan jadi kan semua kalau kamu mau open house ya itu pasti areanya dulu lah yang dimanfaatin. Karena kan sama kayak aku ya, aku kan cuma lebih main ke properti secondary, ya kan, atau mungkin properti yang bermasalah. Kalau nggak bermasalah kayaknya nggak masuk saya, heran saya. Maksud saya. Iya, itu dia kayaknya. Gen Z. Betul. Ya, maksudnya kan kayak gitu-gitu ya. Biasanya pasti yang orang datang itu kebanyakan ya dari sekitar atau mungkin dari database kita yang kita invite, ya kan. Akhirnya kan juga dia punya database nambah. Kontaknya mungkin sekarang katakan kemarin 220, sekarang udah 340 atau mungkin berapa. Penambahnya kan banyak kan databasemu. Ada yang titip listing juga, Ya. ya kan. Jadi open house itu banyak manfaatnya lah. Selain nambah database secara real langsung ketemu orang, kita juga bisa melatih diri kita untuk gimana sih cara handle customer random, ya kan. Jadi kan customer banyak kan cuma kayak, oh iya nanti aku datang apa. Nah tapi setelah kamu sering ketemu orang, lama-lama kamu bisa nilai, oh ini cuma sekedar ya basa-basi, oh ya ini tertarik, oh ya ini bisa tahu nih, orang ini bisa tahu nih. Ada juga kan aku bilang yang waktu kita canvassing itu, Ya. waktu di Koko Gendut ya, Aman Gendut ya, masa sebut merek kira. Iya, ya, nggak usah tahu. Ya, waktu di situ kan kalian kan nanya kan, kok ikut, oh Yusri yang ngomong ya, kok itu kok orangnya nyangar ngono, kok gak wani ya, gue inget kan? Ingat. Ya wis lah aku sih maju, tak kasih contoh kan, seret, lah kok malah yang tak temuin ini adalah investor. Oke. Salah satu investor yang main di kawasan itu juga. Oh. Itu kalau nggak salah di dekat-dekatnya Babatan Pantai ya, BPU ya. Babatan Pantai Utara sama daerah Gading Pantai nggak salah. Ya itu, dia main dari situ juga, malah aku dapat listingan dari dia. Nah, dia tanya, lo ini murah tak? Ini nggak murah ini. Padahal kan udah turun harga ya Jen ya. Ini nggak murah ini termasuk. Oh iya, tak cari tahu nih, tak ajak ngobrol nih investornya. Kenapa nggak bisa kok nggak murah? Lu punya ku aja baru segini, 2 tingkat pula.
Oke, saya lihat apple to apple-nya kan, nggak bisa apple to apple karena kan beda wilayah. Tapi kalau dilihat dari satu area, oh iya berarti ini belum termasuk murah-murah banget. Nah, aku bilang kan, oh iya tapi nggak apa-apa, ini kan belum tentu, ini kan pemikiran investor. Namanya investor tuh pasti mencari harga properti selain di bawah pasaran, masih dikurangi lagi 10-20%. Karena gap 10-20% ini sebenarnya untuk investor cari keuntungan. Jadi ketika dia beli, katakan normalnya 1 miliar, harga bottom price-nya 1 miliar, tapi dia cari itu kurang 10% atau 20%. Jadi sekitar dikurangi 200 juta atau 100 jutaan. Berarti dia harus ngambil jarak itu, ya dealingnya mungkin 800 atau 700 juta. Nanti setelah itu, dia bangun, baru dia jual. Nah dari situ kan dijual, kan ini kan bottom price kayak 1 miliar tadi kan. Dia jual 1,4. Nah dia udah nge-prepare nih 10%-nya untuk pembangunan, sisanya atau 15% untuk pembangunan, sisanya keuntungannya dia. Oke. Kebanyakan investor tuh mikir kayak gitu. Ini yang garis besarnya aja ya, tapi ada juga yang investor pemikirannya juga lain. Kalau memang kawasannya itu kawasan yang prestisius, contoh kayak areaku Pakun City misalnya. Pakun City tuh investor dapat harga 13 juta per meter aja sudah senyum mereka. Beda-beda ya, Beda-beda. berarti tergantung area. Tergantung area, kembali lagi ya sama sih. Cuma ya itu hitungannya kurang lebih kayak gitu. Jadi kan kadang kalau Gen Z ini kan cuma ya wis belajar dari awal kan adalah menjual produk knowledge atau rumah apa yang dia jual. Dia cuma tanya kan itu aja. Tapi kalau dari sisi yang lain, kalian ketemu investor atau apa ya, kalian juga harus tahu ilmu itu. Gimana sih cara handle investor? Bisa nggak sih barangnya vendor ini kita jual cepat, tapi juga menyenangkan investor juga kadang. Kadang ada bayar yang BU atau apa ya kayak gitu, itu tuh mungkin bisa. Tapi kalau nggak BU ya berat memang. Minim kemungkinan lah bisa itu. Nah pas open house itu udah lumayan banyak, ada beberapa orang datang juga kan ya. Sampai jam 8 malam ya, Pak. Jadi jam berapa? Jam 7 atau jam 8 malam kemarin? Yang terakhir itu loh, yang kamu sempat ada enggak, yang itu loh. Kamu bilang, kan itu kan sempat ada yang hari Minggu kan kita tutup tuh. Terus ini kan kamu ada janjian lagi sama orang itu jam berapa? Jam 8. Jam 8, sampai jam 8 malam itu masih ada orang janjian. Tapi sebenarnya ya nggak melulu kayak open house itu, mungkin ya beberapa orang mikir open house ini ngapain ya, cuma duduk jaga rumah, kita kan dititipin kunci, ya kan. Tapi di situ kan setidaknya walaupun nih persentase yang datang cuma 4-5 orang ya katakan ya, tapi kan sebelumnya itu kan kita dapat apa ya, prosesnya tadi itu kan, ketemu banyak orangnya, apanya semuanya itu kan belajar juga. Akhirnya kan dia lebih paham nih setelah dapat info kalau ternyata kawasan itu per meter segini nih. Jadi misal nanti ada orang titip listing lagi ke dia nggak kagok. Jadi dia bisa, kita kan tugasnya kan adalah memberikan saran ya ke vendor ataupun ke buyer. Pasaran segini, ini nggak pas untuk harga jual segini. Nah ketika kita udah pede, untuk kan pertama kan latihan pede itu ngomong sama orang random. Lah ketika listing dikasih, kita udah punya ilmu, nah kita bisa ngasih masukan ke vendor juga dong pasti. Oh C, ini gak pas ini harga segini, pasaran segini. Ini soalnya misalnya Jenny ya, Jenny sudah pernah open house di sini, sudah pernah tahu dari sini, Jenny juga closing di sini juga. Jadi orang nih ya, kalau orang baru nih kayak aku bisa ketemu Jenny pertama kali, ngeliat Jenny, oh berarti orang ini sudah paham areanya. Kayak gitu ya, itu yang tak rasain waktu awal-awal aku di properti. Jadi tujuanku kemarin open house kok aku mengiyakan, ya supaya kalian tahu di lapangan itu ya seperti itu. Ya apa cara handle-nya. Ya kan tujuan kita kan sama ya, cari cuannya kan, cari supaya selain cuan tuh ya intinya membantu lah, paling penting itu. Kayak gitu. Nah kalau ini 2 minggu kemarin hilang. Seneng-seneng Jogja, Bali, Malang. Oh, enggak.
Saya repot. Mau repot. Iya, sibuk sekali ya. Sibuknya apa? Kuliah ya? Isi acara ya. Iya, kuliah. Isi acara yang jualan ST itu sorry. Udah lama ya? Beda Gus. Oh, udah Gus. Ini kok dibahas lagi Gus ya? Oke. Kok dia jadi bingung? Oke, terus. Rumahmu saya akeh. Terus. Rumahmu gak payu-payu ya? Jadi kita aja. Bisa. Nah, Nomornya tercantum nanti di paling belakang kan. di deskripsi juga ada kok. Saya Lumayan. nggak usah dicantumin ya. Kenapa? Buzzer. Buzzer Oh banyak. iya. Waduh. Saya diteror. Waduh. Hanya Nah, takut sama ini macet. Oh, semua. oh semua takut. Banyak ya. Nah kalau dia ini kan kuliah nih, ya kan? Iya. Seminggu, 2 minggu kemarin, kalau nggak salah Ilham ini sempet izin beberapa kali ya, sempet tapping juga ya. Kita sempet tapping podcast, tapping rumah. Rumah minggu kemarin nggak ada. Minggu kemarin nggak tapping. Terus, minggu ini udah nggak tapping ya? Iya, minggu ini ya. Minggu ini. Minggu ini nggak tapping ya, kemarin Selasa ya. Tapi kan 2 minggu lalu dia masih tempat tapping. Jadi sebenarnya kerjaan ini ya buat anak-anak yang kuliah kayak gini-gini aja nih. Ya kita juga memaklumi ya, karena kalau kamu lagi kuliah ya udah selesaiin dulu kuliah nggak apa-apa. Yang penting kan tetap on track ya. Iya. Aku nggak ngerti si on track kamu nggak. Si on track nggak? Ini pertanyaan sih. On track. Oh, Tetap oke. sih gua tetap. Kayaknya. Iya. Iya, soalnya memang tetap harus ngelakuin kayak ya, karena listing apapun semua itu kan jamnya fleksibel lah ya sebenarnya. Jadi kan nggak harus melulu cari listing sendiri atau apa ya, nggak selalu. Tapi ya sering-sering ketemu orang juga itu bagus lah ya. Tapi ya bukan untuk muda-mudi party. Oh, bukan. Nggak pernah itu. Itu editarnya muncul nggak sih muda-mudi party sampai jeduk gitu. Oh, enggak. Ada apa gue gitu ya? Dia dalam kamar. Nah, pikir ada editannya gitu nanti. Ya, kemarin fokusnya kuliah. Jadi buat kalian yang masih muda-muda itu ya, walaupun masih kuliah, mungkin masih semester berapapun, kerjaan ini sangat fleksibel. Iya. Aman lah, nggak mungkin sampai mengganggu ya. Kita juga masuk tim di The East pun ya nggak melulu ngomongin kerjaan semua ya, enggak. Kita juga tahu lah, kalian juga masih muda, kita juga nggak mau ibaratnya masa muda kalian habis lah. Tapi kan masa muda kan juga perlu dipupuk dari sekarang Betul untuk sekali. masuk ke dunia yang real kan. Kayak gitu. Soalnya aku juga orang nggak bisa multitasking ya. Namanya harus tak fokusin satu dulu baru nanti. Enggak, HP-nya lu 2. Multitasking bisa kok. Satu pacar sana, terus satunya pacar sini. Ini Ini bakal ketahuan sih. enggak, ketawanya gini, kok editor kan ada Raja Darmo. Oh iya. Ya, ini kan berarti kan ada Raja Roasting ini. Iya. Kayaknya nyeletuk dikit-dikit ya, dia diem. Iya tuh. Ngumpul tenaga. Iya langsung ngebom itu. Enggak, kamu kan pengakuannya aku nggak bisa multitasking gitu. Oh, iya, Tapi Bang. enggak masalahnya gitu loh. Masa di sini iya sayang gitu. Nanti taruh HP satunya lagi. Iya ntar lagi ke sana sayang loh. Nah, ini habis satu loh kok. Bukannya HP-nya 2 kok. Oh beda, satu ini HP komunikasi atau HP kamera. HP komunikasi untuk sama yang di Bekasi kan. Enggak nomornya ada 2. Yang itu di Surabaya. Enggak, satunya Bandung. Skill sendiri sama dia. Aku nanya. Aduh, yang mana itu? Bisa nggak urus Ternyata dia roasting dirinya sendiri. sendiri. Kita udah nggak ngerti Iya, lagi. dia nggak roasting loh. Kita udah fokus loh. Ya kan minim nggak ke-spill ya. Kita tahu Nah, aku belajar dari Gus. Terima kasih ilmunya Gus. Oke, lanjut lagi ke properti ya. Oke, apalagi kok kira-kira? Nah lah, aku aku mau tanya sih kok. Apa tau? Gimana cara nentuin properti yang cocok buat di open house? Oke, benar-benar. Nah, kan banyak. Gensi ini nggak ada bayangan ya, yang cocok tuh kayak gimana? Menurut Gensi kan rumah ini apa? Bagus. Bagus toh, yang bisa di open house. Ya. Bagusnya secara apa nih? Secara Model. Looks-nya sih. Aja, toh.
Kalau menurutku kok gimana kok? Ya, aku sih ada setujunya sama pendapatmu ya, pendapat Jensi yang bilang kalau rumah yang bagus di open house itu adalah rumah yang mungkin well prepared, bisa dibilang secara penampilan, secara struktur bangunan masih bagus. Kalau misalnya memang rumah hitung tanah ya ngapain di open house juga, ya kan? Misalnya kayak rumahnya udah rewot-rewot, genteng copot, plafon hilang, Ya, benar-benar. atau mungkin pintu miring sebelah. Sebelah. Pintunya cuma tinggal setengah. Ya, kan kamu pernah dapat nggak properti yang tiba-tiba belakangnya itu area kamarnya Ada. kebagi dua, dan Jebol belakang. jebol belakang. Jebol belakang Gitu, beneran. kan ya. Memang nggak bisa lah untuk di open house. Tetap memang kalau open house itu adalah rumah-rumah yang sudah well prepared, sudah bersih. Karena kan orang masuk ke rumah itu kan mencari vibes-nya rumah itu. Ya kan, kalau rumah itu enak, rumah itu bersih, kamu ngundang tamu ya nggak Ya, sungguh. oke. Maksudnya orang lihat masuk kan, oh enak ya, oh dingin, oh ini. Ya itu wajar. Memang aku pun juga kalau aku open house ya kebanyakan ya rumah yang masih layak bisa bilang. Dengan catatan ya tidak ada sampai bolongnya terlalu banyak atau apa retaknya gitu-gitu ya, gitu-gitu aja sih. Nah, belakangan ini aku juga open house kebetulan minggu kemarin. Kan 2 minggu lalu kan Jen kan, minggu lalu tuh aku yang open house. Itu aku open house rumah baru, Grace, di kawasan Sidoarjo, Oh, berarti yang developer mandiri. Instagram. Apakah ada yang lihat? Ada. Tanpa aku harus sampai keluar-keluar ke Sosial media. sosial media pun, aku cuma bilang ke beberapa orang, sudah. Karena kan mungkin bedanya kalau aku dengan, mungkin aku milenial kan kalian Jesse. Kalau milenial kan mungkin sudah banyak kenalan ya, sudah punya database. Aku cuma sekedar ngobrol kira-kira orang yang mau datang siapa, orang yang cari rumah baru siapa, udah aku send, udah mereka datang. Karena memang mereka sudah ada trust bedanya kan. Ya sudah Iya, mereka bedanya datang. orang punya usia sama enggak. Kayaknya aku pengennya mulai. Kameramen aku mulai, kameramen. Kasih editor, kasih roasting ini. Ya ini. Kok L namanya? Emang kalau dia diem itu ya? Bukan diam-diam. Ternyata. Itu diam-diam mengumumkan postingan. Iya. Ya, ternyata leadernya pun kena ya. Enggak, maksudnya kan sudah berpengalaman dengan yang masih Tapi baru kenapa kan. ngomong siang? Tadi sudah cukup paham kita semua mah. Jelas banget gitu Kalau kan. jelas, Padahal ususnya itu masih di kepala 3, tapi masih gak jauh banget loh Mas ya. Enggak jauh banget. Ikut Genji. Masih ikut Jensi bisa. Pensiun. Kalau perlu ke bawah dikit. Sabar. Oke, Ya. lanjut. Intinya ya sudah sama ya. Aku juga ada ke sosmed juga ada. Tapi kan aku juga nggak sampai post gini-gini ya enggak. Tapi ya overall walaupun open house-ku tuh bener-bener dadakan, aku sebenarnya lupa. Kalau aku tuh udah planning ada open house sebenarnya. Karena waktu hari Jumat tuh aku sempet open table. Nah, ada lagi ada open house, ada open table. Oke. Bingung kan? Habis bingung ini. Itu banyak informasi dia. Enggak, aku tahu, tak bahas ya. Oh. Open table di otak Ilham adalah Oh, beda ya. open table di Iya kan? Jadi lah, Beda. oke. beda. Ini open table, ini open table property. Ini open table bukan open table itu ha. Iya. Mamamu lihat loh nanti. Nanti orang tua lihat. Ini cuma Boleh. gimmick aja. Iya. Tapi emang bener di properti juga ada Iya. namanya open table dan juga ada namanya open house. Nah, open table itu adalah pameran sebenarnya. Kamera. Nah, aku cuma ada open table salah satu developer yang mau kan nih. Oh, mau gani. Nah, Goodwill. Goodwill. Nah, Oke. Oh, yang aku juara itu ya? juara. Juara apa ya? Juara. Asik. Nah, Oke, nanti semua developer yang punya lomba lagi kirim ke dia, oke? Ya, kirim saya Iya. pas juara. Oke, lanjut lagi. belum dijual lah ya, belum Iya, di masih. juaranya. Masih dijual, oke. Nah, itu sempat ada open table di Sidoarjo. Sampai Sidoarjo ya, Bu? Saya sudah masuk ke Lipo Plaza. Lewat gedangan nggak, Bu? Awalnya aku gedangan.
Karena kan rumahku di Pakuan City nih, ini Sidoarjo. Ya. Map Google Map yang ngomong lewat ya wis ini seret Gedangan, Tropodo Gedangan. Aja teh. Wah. 1,5 jam aku. Bupati apa wali kota ini? Sidoarjo ini. Bupati, Ya, Bupati. Bupati. Dia sendiri di tangan ini susah sekali ya. Saya juga merasakan. 1,5 jam sampai akhirnya sampai 15. Nah aku baru sadar, kan nggak ngerti kan dari Sidoarjo seperti apa. Karena Lipo Plaza ini cedak tol. Iya. Tahu mau aku lewat tol. Makanya kenapa nggak lewat tol aja lu? Lah ya aku Karena kan ini waduh. Zong. soalnya kan gini ya, waktu perjalanan aku sambil online sambil telepon customer, ada telepon agent lain juga. Bodoh. Iya kan nggak notice ya kan sambil Sibuk ya. ngobrol sambil Sibuk nyetir ya kan. Di mobilnya tuh ada ini tempatnya handphone gitu ya. Iya. Otomatis deh. Iya, ada yang ngangkat kiri Kan kanan. connect ya, kan connect lah ke CarPlay ya. Zaman sekarang kan ada CarPlay ya. Oh iya. Nah, udah Oke. ngobrol-ngobrol nggak sadar. Macet deh, peh. Ini dari Yusri macet deh. Nah. Ngelarani. Iya. Waduh, kejalan pasti ku. Nah, ya sudah akhirnya sampai open table. Lah aku tuh ingat padahal tuh aku sudah bikin janji Jumat Sabtu Minggu sama kayak Jen open house. Wow. Lah Jumatnya itu aku mau open table. Terus tiba-tiba vendorku tuh WA aku. Besok jadi open house nggak? Nih, wah nasinya kan Jumat Sabtu Minggu yuk. Waduh, kok aku hari ini lali kok nek open house. Ya sudah nggak apa-apa besok aja. Ya wes pulang tak ambil kunci nih. Lah open house itu aku nggak ada prepare apa-apa belas. Boy, terus. Kalau dia kan tipenya kan yang prepare ya wajar. Aku memang nyaranin dia kayak gitu karena itulah proses. Biar ngerti ya, Biar ngerti. belajar juga. Ya, Oke. awal seperti itu. Tapi mungkin nanti kalau sudah masuk ke katakan udah setahun, 2 tahun di properti ya, mungkin dia sudah naik levelnya pasti. Itu senior. Even nggak perlu gitu pun bisa, tetap bisa. Yang penting database sudah banyak. Sudah akhirnya ya bener-bener aku kayak hari Sabtu itu open house kalau nggak salah jam 2 siang. Aku baru ngambil kunci jam 12. Karena sebelumnya juga masih ribet negosiasi. Ya sudahlah, akhirnya ngambil kunci jam 12, jam 2 tadi tinggal makan dulu, jam 2 tuh baru pasang banner. Ini kan udah pasang banner yang lain udah hari sebelumnya kan, kamu ya bener-bener ya? Iya. Dipasangnya sama kantor. Oh iya, nggak usah khawatir. Di sini tuh open house tuh full support dari kantor. Mau banner, mau apapun, di full support dari Nggak kantor. perlu bayar ya, Bu ya. Nggak perlu bayar. Jadi yang masalah bukan kita sendiri ya? Bukan kamu sendiri yang masang. Nah, cuma kan karena aku dadakan, ya sudah lah, pasang sendiri. Oke. Karena aku sudah memprepare di mobil, sudah ada banner open house-ku sendiri, bannerku sendiri, aku sudah punya semua. Jadi ya tinggal aku pasang sendiri. Karena kalau Koko suka dadakan ya. Cuk, langsung ngerjain sendiri. Iya, keren, bener sih. Soalnya random banget. Bener sih. Iya. Tiba-tiba open house, iya usah open house. Oke. Gak tahu jadwalnya berapa ya kan. Pokoknya cuan pokoknya. Pokoknya mending saya cari cuan. Ya, pokoknya cuan. Oke. Nah, Setelah itu? sudah open house, wah sepi memang, karena kan nggak prepare. Nah di Iya. hari itu jam 2 itu aku baru WA ke semua orang. Wow. WA ngobrol, nyalain video sempat bikin story open house ini gitu. Udah, lu di mana ini? Aku kira udah laku. Iya, yang laku rumah satunya, tinggal satu rumah ini sudah full furnish. Mampir dulu aja. Ya wes dicoba. Nanti kalau bisa aku hari ini datang ya. Wih enak nih hari ini datang. Ada yang datang jauh-jauh dari Gresik. Dari Malang. Sekarang Lebih ada mana? Malang. jauh sekali. Jauh-jauh dari Malang. Kenapa kamu ngomong Malang ada gini-gininya? Wah itu. Kamu bahas yang di Malang kan? Oh tidak. Nah itulah dari Malang. dari Malang langsung datang tuh sorenya. Sore datang, lihat-lihat, oke. Ini masih planning untuk masih BI checking sih. Ya mudah-mudahan naik BI checkingnya aman. Karena dia sih niatnya mau beli cash, nggak mau KPR. Cuma takutnya kalau misalnya duit putarannya kurang, ya aku bilang beberapa di KPR-in aja nggak apa-apa. Cuma dia bilang Bisa ya? Di bisa. beberapa aja. Jadi misalnya katakan 2M nih, kamu mau KPR cuma 300-400 juta nggak apa-apa. Oh gak malah rugi loh. Nah, Ya kan makanya tergantung orang nih mau seperti apa. Kalau 300 juta di KPR kan murah, paling cicilan cuma 6 juta, 5 juta. Kan jauh lebih fleksibel gitu loh.
Jadi ya sudah, aku bilang beberapa ngapain boleh kok, nggak masalah. Ya udah kasih data, tak cek dulu ke izin itu udah keluar hasilnya. Memang dia udah bilang ya aku ada cicilan mobil, cicilan apa gini gitu. Ya ketepaan sih lancar, cuma dia bilang bisa Pak aku kalau segitu. Ya harusnya bisa Pak. Ya Pak, mau nego dulu harganya. Kalau dari BI ceknya sih oke udah. Mau nego harganya atau langsung nih biar nggak dapat repot nih langsung proses. Dia bilang ya coba tak pikirin dulu sama istri ya. Ini kan baru telepon tadi pagi lah ya. Yang mudah-mudahan sore ini udah dapat kabar. Pusing. Ya mudah-mudahan bosan juga. Itu ya dari yang orang Malang tidak pernah kali datang itu. Terus besoknya pun yang orang-orang janji dari Sabtu semua itu datang. Ya memang aku cuma datang berapa ya? 4 orang kok lah, gak banyak. Tapi aku buka open house cuma dari jam 2 sampai jam 5. Jadi cuma jam berapa jam 3, 4, 5, 3 jam. Cuma 3 jam. Ya apakah bisa langsung kayak aku ya? Dulu aku open house juga sama kayak Jenny. Bayangin Jenny masih naik motor sampai lah aku kalau naik mobil tuh kayak aneh gitu loh kalau kawasanku kan. Terus biar sehat Jenny berapa banyak langkah yang ditempuh kemarin. Dia bilang lumayan kok bisa olahraga juga dia sudah berapa puluh ribu langkah ya kan. Segini apa? Ya kan berapa puluh ribu langkah gitu ya. Doang itu 1 hari itu 2 kilo lebih. 2 kilo lebih. Ikut tuh jogging sekalian nawarin. Sama jogging loh. Ya kan jogging. Nah, kalau aku kemarin waktu pertama kali itu aku ingat banget project yang tawarin itu sama View. Aku nggak nawarin untuk open house waktu itu. Nawarin project untuk keliling-keliling itu naik sepeda. Pagi-pagi jam 5. Semua kasar aku sulit. Iya ini brosur properti. Iya orang-orang dari pagi kan banyak tuh di kawasan luar dari pagi. Tawarin masuk ke cluster pun sebelum masuk ke cluster itu aku bawa kopi. Buat satpam. Pak ada kopi. Aku masuk keliling. Enggak pernah Begitu aku belum open house itu. Cuma waktu itu aku pertama kali open house itu ya, kalau cerita aku open house itu pertama kali itu aku open house serentak 5 rumah sekaligus. Iya. Ingat kan? Ingat Ya. Saya kok nggak ingat ya. Anda belum masuk. Masuk. Anda belum lahir di Indonesia. Waktu itu aku langsung open house 5 listingan aku serentak dan disupport full sama kantor. Jadi ya tim-tim lain ya ayo, nggak mau nggak apa-apa. Karena memang di zaman itu kalau nggak salah, kayaknya mungkin sampai sekarang masih mengalir terbanyak sih aku. Ya itu langsung 5 serentak. Tapi ya gitu, capeknya itu ngeterin. Yang lain itu cuma tim-tim yang, maksudnya dari tim-tim lain itu ya cuma bantuin jaga di rumahnya. Stay di sana. Stay di situ. Ada yang datang dari tim yang welcome. Ya intinya kan ada probabilitas ya kita buka 5 itu ya puji Tuhan 1 closing lah itu waktu itu. Nah kan jadi kan tidak ada, maksudnya kita open house apapun yang kita lakukan, branding di sosmed, branding kita jual di sosmed, kita di portal kayak Rumah 3 dan lain-lain. Iya semuanya oke gitu loh, sangat membantu. Offline pun juga possible kalau mungkin. Ya walaupun ini yang dari 5 ini yang open house 1 ini closing, aku juga bro, nggak, aku tidak bilang 1 closingan ini aku listing selling, nggak, ini bro juga. Karena ada agent lain pas lihat memang listingan yang terbuka ini 5-5-nya ini 3 itu listingan aku sendiri tidak dipegang sama agent lain kebetulan. Nah yang ini yang closing ini tidak dipegang sama agent lain. Jadi kan kadang itu kamu tahu kawasanmu itu kan nggak semuanya orang berani buka omongan untuk dijual atau apa kan. Ada nih beberapa vendor tuh berpikir kan kalau rumahnya dijual di Pakuan City misalnya pasti kayaknya kenapa Iya. usahanya hancur kah apalah. Karena ada beberapa orang tuh mikir kayak gitu, nggak takut gitu. Sulit ya. Tenaga-tenaga sulit. Kayaknya tetangganya.
mbak-mbaknya. Mbak-mbaknya. Sumber informasi tercepat itu. Iya, mungkin itu. Ada yang kan orang-orang atau kenapa, itu kan semua kan kita nggak tahu. Jadi emang harus dengar dari beberapa orang yang ngomong. Aku pun juga tahu rumah itu dijual tuh karena tetangga. Karena tetangga, aku tuh nggak tahu awalnya. Karena kan nggak ada banner di pasar dijual, atau ada agentnya nggak ada. Bersih dari banner. Tapi ya aku, ya kita ngobrol. Tapi dari situlah kayak, oh jadi offline, online, itu semua tuh sangat mempengaruhi kok. Dan juga, apalagi ini kan mau masuk tahun 2025 ya. Ya betul. Nah, harusnya kalau nanti kita di tahun 2025, kita tuh juga harus harus lebih peka dengan nambah koneksi dengan agent-agent lain juga. Karena itu siapa tahu itu juga ternyata orang ini butuh, dan listingan kita ini belum tentu di backup agent juga. Jadi ada chance lah buat kita untuk ayolah ini loh turun harga, aku sudah bisa dengan vendor ini, aku bisa bantuin untuk negosiasi lebih enak, itu juga oke. Oke, lanjut lagi ya. Jadi kan ya namanya nguasain area itu kan nggak nguasain area itu ya butuh waktu lah, tetap butuh waktu, nggak ada istilahnya kayak mie instan gitu. Misalnya perlu proses. Betul sekali. Tapi kan nggak secepat itu juga ya, kayak mie instan lah ya. Semua itu ini kamu sudah merasakan itu. Yusri pun juga merasakan penolakan, iya kan? Baru nebar brosur, iya kan? Iya kan? Jadi kan sudah tahu ya namanya. Memang kan, ya itu dia. Properti ini tuh ibaratnya dunia yang apa ya? Harus bersosialisasi banget lah. Bisnis hubungan. Kalau nggak ada bisnis hubungan dan bisnis kepercayaan ini nggak akan terjadi namanya. Dia kan tugas kita kan cuma negosiasi, nemuin kayak gitu. Jadi kayaknya topik open house ini nangkep lah ya kurang lebih apa aja yang perlu di-prepare, gimana caranya, benefitnya apa, bonus-bonusnya apa aja, udah kelihatan lah. Tadi sudah kita bahas semua. Nah, ngomong-ngomong nih ke Ilham lagi. Saya lagi. Citralandmu kapan itu STU-nya? Waduh, saya tidak tahu. Setelah terima ini berapa lama? Setahun kah? Kayaknya setahun sih. Atau 15 bulan kah? Kayak segituan sih. 15 bulan ya. 15 bulan ya, bener ya? Di SPR ya? 2026. Iya. Berarti sekitar Maret ya mungkin ya? Kalau akad kan kemarin bulan PKS 11. Mei sih. PKM Mei, berarti 18 bulan berarti? Iya, ini kalau Estimasi 15 sampai 18 bulan toh. Tapi kan kalau Citraland emang cepet sebenarnya kan kalau bangun. Ya cuma ya gitu nanti pas mau STO ya jangan lupa nonton Reelsku. Oh, siap. Bukan di Surabaya. Kalau di Surabaya. Ilham, Rizky, Jennifer, Hani. Y-nya 3. Kenapa ini itu? Yang mana nih mau rumah SBY? Mau rumah SBY aja dilihat. Oh, rumah SBY. Nanti juga tersambung sama X juga bisa dilihat. Aku ada 2 akun, mohon maaf. Capek gitu. Aku tuh mau rumah. Jadi buat yang nyari-nyari yang lagi mau rumah itu nyarinya ke aku. Enggak lah, Yung ya. Maksudnya mau cari aku maksudnya. Khusus rumah aja ya? Ya, aku. Nggak ada ya? Apartemen bisa. Listingan Apalagi? aman, listingan? Lumayan. Oke, ada lagi? Ada. Listingan aman? Oh, sangat tidak aman. Minggu ini emang fokusnya kuliahku. Saya emang kuliah. Terus habis ini minggu ini ngapain? Ya, kalau Desember biasanya gini. Healing. Hilang ya? Uang habis? Habis baru cari lagi. Bikin namanya. Hebat. Ya ini, Panutan. karena kayak aku bilang kan,
kemarin waktu di episode pertama Timothy Ronald tuh beda sama ini. Bisa. Terus ada ide apa lagi nih setelah ini? Setelah healing hilang, cari duit lagi. Cari duit lagi tetap. Nanti kalau closing lagi, bilangin lagi. Repeat. Gak kapok ya ternyata ya. Repeat. Kalau Apa orang bilang ya? nikmati masa muda. Tapi jangan ditiru ini cuma gimmick aja guys. Kalau nggak salah sih ada nih pesan orang tua Ilham. Mateng. Tulisannya gini, nak jangan lupa nanti kalau udah closing umroh. Loh itu, makanya closing kedua nanti saya healingnya umroh. Oh, healingnya umroh. Pulang umroh party. Ini semua ya. Dilihat mamanya. Bilangin orang ini jangan dikit. Iya, Dilihatin. Dilihatin mamanya Ilham. Mamanya Ilham. Dia bagus nih. Closing. Hashtag mamanya Ilham. Mamanya Ilham. Anaknya ini loh ada rencana. Kamu sendiri gimana El? Adem-adem aja El. Iya. Wah, aku sendiri gimana ya? Aku ini masih apa? Ada kesusahan tak? Open di YouTube nih. Ini YouTube kalau apa? Open YouTube, oke, Kesusahan di kesusahan. properti apa mungkin? Kesusahan tuh sebenarnya pasti ada di properti itu pasti ada dan pertama kalau buat anak-anak yang mau join itu harus siap mental, jujur harus siap mental. Karena apa? Kalau buat kalian yang kayak masih dalam kondisi yang kita akan bilang kalau kalian masih punya 1-2 hal lain yang benar-benar cukup membebani kalian, terus mental kalian nggak kuat, marketing ini lumayan menguras tenaga sebenarnya, jujur lebih banyak menguras tenaga dan kalian harus banyak prepare sih. Kalau dibilangin contoh banyak banget kalau misalnya ayo kita join properti karena benefitnya A, B, C, D, E banyak kan ya awal-awal masuk pasti banyak. Memang aku akan mengatakan memang, tapi di saat bersamaan ya kan harus ngeluarin effort yang bener-bener di luar daripada yang kalian kerja ikut orang. Karena meskipun kita diarahkan, tetap kita ini berdiri dengan diri kita sendiri gitu kan. Karena kerja sendiri kan. Karena kerja sendiri. Ini kayak umpama kalian memang buka bisnis sendiri. Ini tuh seperti latihan untuk buka bisnis untuk diri kalian sendiri. Meskipun memang ada yang mengajari, tapi keputusan akan tetap kembali ke kalian. Beda kalau misalnya contoh kerja ikut orang dibayarnya bulanan. Seperti pekerjaan yang mau tidak mau ya harus dikerjakan. Beda sama properti. Properti itu keputusan diri sendiri. Kalau kalian punya mental yang lagi kondisi masih goyah-goyah, masih bingung ini dan itu, masih merasa bahwa kesempatan ada di sana dan di sini, itu jujur properti ini lumayan apa ya? Lumayan menguras tenaga ya sebenarnya, menguras tenaga. Tapi kembali lagi, menguras tenaga itu kalau memang kalian tepat mengarahkan diri kalian itu memang hasilnya oke, gitu loh. Dan apa ya? Ya aku juga akan bilang memang benar-benar sebenarnya prospek banget kalau misalnya buat anak-anak muda yang masih Gen Z, yang masih apalagi kalau dia merasa aku tuh bisa sendiri, aku tuh bisa survive, aku tuh bisa ini, aku bisa itu gitu. Itu cocok banget. Tapi kalau kalian masih ragu, masih apa namanya? Jadi Masih banyak hal ya. gitu. Generasi saat juga kalau misalnya mau nyoba itu juga cocok sebenarnya. Kenapa? Itu latihan buat kalian. Kayak mungkin masih ragu ya, masih kayak harus ngasih ini, ngasih itu. Tapi kembali lagi, rezeki itu nggak ada yang tahu. Rezeki itu nggak ada yang tahu. Butuh rasa percaya, butuh effort, butuh kalian di momen yang kadang-kadang tuh kalian jangan terlalu banyak mikir yang ini kesana kesini gitu loh. Jadi pasti banyak ragunya lah kayak gitu. Jadi sebelum masuk properti, kalian harus tetapin hati bahwa kok memang kerjanya di sini tuh memang ya cari cuannya, cari koneksinya. Koneksi penting juga. Koneksi penting juga, apalagi buat anak-anak yang memang mau belajar untuk bangun koneksi. Ini penting banget. Memang bangun koneksi itu nggak langsung dalam waktu sebulan, 2 bulan terjadi. Memang bangun kepercayaan memang nggak sebentar ya, kayak singkat gitu, kayak sekedar chat-chatan selesai, enggak. Memang tidak semanis itu. Tapi ketika menghasilkan atau hubungannya terjalin, itu
bener-bener bebannya manis kok. Kayak aku dari sono di awal-awal kan apakah langsung closing? Enggak dong, pasti struggle-nya banyak ya aku ya. Effortnya banyak, harus bangun pagi, sepedaan, keliling-keliling. Terus Jenny bisa ngerasain ya buat Gen Z, open house itu PR-nya banyak ya. PR-nya banyak, kita harus belajar ini, kita harus nyapa orang, kita harus bangun prepare, maksudnya kita disiapin untuk kita harus prepare kayak konten, kita harus nginfo orang, kita nyebar brosur. Itu latihan yang cukup lumayan panjang buat kita yang Gen Z, tapi itu pelajaran yang cukup baik buat kita biar kita tuh belajar handle orang kayak gitu. Ya lumayan lah kayak gitu-gitu aja. Ya banyak kok kemarin yang sudah ngerasain kan yang waktu itu ya kan karena kamu nggak bisa ikut ya ke Iya, Bekasi ya Bekasi. Itu ya Matt. Aduh, ini konten jangan editing, jangan terlalu kreatif, mohon maaf. Ini konten kalau diulang-ulang terus muncul terus tuh, view-nya tambah. Emang senjata gitu. Karena kan emang fakta kan, kita ngomong fakta dan apa adanya. Ketika dia lagi fokus kuliah, terus dia ke Bekasi, terus itu kan Opening Mall Pakuwon Bekasi. Jadi nanti kalau ada opening lagi, mohon panggil saya Pakuwon. Oh, kalau logo Pakuwon aja. Iya, Cilen, ya. Pakuwon City. Kamu mana? Cilen. Cilen. Aku Pakuwon Mall Bekasi, Bo. Ada apartemen loh kalian. Nggak ngirim ke aku loh. Marketing galeri ini apa sih? jadi udah banyak hal lah di tim kita tuh udah banyak belajar berbagai hal lah ya kita bilang ya. Benar. Dari join kapan kemarin? Juli. Juli, Agustus apa September ya? Agustus ya? September, Oktober, November, Desember. Udah belajar banyak lah, Yusri juga sudah. Ya memang, apakah ada yang instan? Ini salah satu yang instan. Sebenarnya dari instan. Sebenarnya instan. Sempat ada struggle pindah-pindah leader ya. Iya. Kan itu. Ya itulah ya. Dia juga merasakan penolakan. Relasi kan emang perlu. Mungkin aku instannya karena Relasinya udah banyak, udah kebangun ya. Makanya itu. Ini kan bisnis hubungan soalnya. Ya Yusri juga sama, juga belajar karena penolakan, karena apa. Semua udah pernah masalah semua. Nah Kayaknya nanti penolakannya kita, beda nggak sih? ya itu kan penolakan asmara, Maaf iya. Yusri, munculin lagi dong. Iya, Pak. Munculin Yusri sama Hatir Tak ya kan. Makanya ada masih terus. Ini ada roasting ya. Udah ada yang masih. Aduh. Kali ya. Kayaknya perlu manggil genetika kayaknya. Nah itu bisnis sudah belajar banyak juga. Ya harapanku sih Gen Z tetap bisa berkembang sangat jauh daripada Gen Y atau milenial aku. Selama nggak males, Ya, aku yakin banget kok kalian jauh lebih bertumbuh daripada aku ya nanti. selama konsisten. Kalau kata Yusri apa? Konsisten. Aduh. Intinya ya generasi kalian itu generasi emasnya nanti lah. Kamu percaya itu. Nah kalau aku tugasku ya cuma satu, bentuk mental kalian satu persatu. Squad lah, mental. Dan kayaknya kita ngobrol juga cukup panjang ya. Ini cukup panjang kan? Ini Ada 1 jam nggak sih? Belum rapat nih. Rapat apa? Oh nggak ada ya, kalau betul ya. Iya. Ini biasa tes roboy bos. Nggak mau meeting sama yang di Malang. Oh tidak loh. Nah ini diundang. Loh, sama yang mana lagi berarti? Mana ada ya? Katanya rencana umroh bareng. Ih, mamanya Ilham. Mamanya Ilham. Ya jadi. Jadi kayaknya ini episode berapa sudah? 1, 2, 3, 4 ya ini harusnya ya. Ini episode keempat. Mungkin ya sampai sini dulu. Sebenarnya nanti itu ada sih yang episode selanjutnya tuh kemarin aku sempat janji kan ya sama kalian juga, mudah-mudahan bisa datang pembicaranya. Ini saya nyoba ngajak seseorang nanti. Mudah-mudahan dia bisa datang. Siapa tuh? Ya bisa macam-macam, antara mungkin investor, mungkin
Notaris mungkin. Direkturnya Pakuan, pemiliknya Pakuan. Mungkin Maaf Pak. direkturnya Pak Kun juga, mungkin bisa. Emang udah siap Pak kalau ngomong sama diri? Saya nih. Maaf Koko nggak bisa datang. Nah, belum tahu ya, nanti mudah-mudahan di episode 5 lah ya. Oh, katanya kalau tandanya aku janjiannya main diri. Bila tutup 4 episode lagi ya. Waduh. Oh gitu, data rencana itu per 4 episode. Iya, 4 episode bilang satu. Oke. Parah ini. Jangan Bahaya. dikirim. Baik ya. Ya, kayaknya cukup sampai segini dulu episode keempat kali ini. Yes. Gimana closingnya Pak? Gimana ya? Wah, Biasanya tuh Yusri yang ngomong. Goti. Hah? siapa yang Boti? Kamu. Deh, enggak dong. Dia tuh gak aman bakal itu. Oh, iya. Gimana closingnya? Goti. Ya udah. Oke, sampai next episode. Ketemu lagi dengan kita Boti, Boti, obrolan obrolan properti. properti. See you. Kenapa kita Goti? Kok kenapa kita Boti? Ini kok dengan kita Goti?